Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abelia Nur Hikmah dari kelas 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia berupa RPP sederhana dengan materi menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yakni terdapat 5 poin yang saya kemukakan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan tujuan teks deskripsi secara tepat. Yang kedua adalah menganalisis ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Yang ketiga adalah menentukan struktur teks deskripsi, yakni identifikasi dan deskripsi bagian pada contoh teks yang telah diberikan. Yang keempat adalah menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi, baik berupa kata sifat, kata kerja, majas, serta kata umum kata khusus dengan cermat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menulis teks deskripsi sederhana tentang objek sekitar dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Setelah tujuan pembelajaran, tentunya terdapat materi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dari teks deskripsi, yang kedua adalah ciri dan tujuan teks deskripsi, yang ketiga adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan di dalamnya adalah yang pertama adalah Salindia untuk menampilkan materi teks deskripsi yang disajikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah laptop untuk menampilkan Salindia, dan yang terakhir adalah bola plastik. Bola plastik di sini berperan untuk menentukan kelompok peserta didik. Cara kerja dari bola plastik, yakni yang pertama adalah bola plastik diletakkan di dalam gelas. Selanjutnya, siswa satu persatu untuk maju ke depan untuk mengambil bola yang telah disediakan dengan berbagai warna. Selanjutnya, kelompok itu diklasifikasikan berdasarkan kesamaan warna bola plastik yang telah dipegang oleh peserta didik. Nah, yang keempat adalah strategi atau model pembelajaran yang saya ambil, yakni adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning. Model ini dipilih karena dalam pembelajaran teks deskripsi dapat mengaitkan materi dengan kehidupan atau pengalaman peserta didik, sehingga dapat memudahkan mereka dalam memahami materi. Terus proses pembelajaran mereka lebih bermakna, dapat meningkatkan rasa keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat, terus mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam bekerja sama, serta yang terakhir adalah hasil karya nyata berupa teks deskripsi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran yang diterapkan, yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua adalah diskusi kelompok, yang ketiga adalah berupa praktik, yakni menulis teks deskripsi tadi, dan yang terakhir adalah presentasi hasil karya yang dihasilkan dari pengamatan mereka dan diskusinya. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembelajaran, yakni yang pertama adalah pendahuluan. Guru menyapa dan melakukan doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan tematik berupa pertanyaan seperti di mana tempat favorit peserta didik. Selanjutnya guru akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti. Yang pertama adalah guru menjelaskan teks deskripsi lengkap dengan ciri, tujuan, kaidah kebahasaan, serta lengkap dengan contoh teks deskripsi sederhana. Yang kedua, yakni siswa membentuk kelompok kecil untuk menganalisis unsur dan ciri dari teks deskripsi, dan setelah itu setiap kelompok memilih objek yang akan dijadikan bahan teks deskripsinya. Selanjutnya, siswa akan melakukan menulis teks deskripsi berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi mereka. Selanjutnya, siswa saling bertukar hasil tulisan dengan kelompok lain untuk memberikan masukan, dan guru dan siswa akan membahas hasil karya mereka yang telah dibuat dengan menegaskan kembali struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Selanjutnya, yakni pada langkah-langkah terakhir, yakni penutup. Siswa menyampaikan pengalaman yang menarik dan kesulitan dalam menulis teks deskripsi tadi. Terus selanjutnya, guru memberikan umpan balik dan saran perbaikan terhadap hasil karya mereka. Selanjutnya, untuk tugas lanjutannya, yakni menyunting teks deskripsi agar teks deskripsi tersebut siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya, penilaian di dalamnya, yakni terdapat 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan di sini berupa tes lisan atau tulis tentang pengertian dan unsur dari teks deskripsi.
Yang kedua adalah keterampilan, yakni penilaian hasil tes deskripsi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir adalah sikap, yakni observasi keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab selama proses menulis teks deskripsi. Sekian dari saya, yakni pemaparan dari strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.